Oke, di episode sebelumnya kita membahas tentang seringkali pemerintahan sipil itu dibentuk, tujuan awalnya adalah untuk mensejahterakan seluruh masyarakatnya, tapi pada akhirnya pemerintahan sipil itu hanyalah satu bentuk yang memiliki tujuan, satu entitas yang memiliki tujuan untuk melindungi pihak yang kaya dari pihak yang miskin. Kita lanjut. Smith melanjutkan dengan berargumentasi bahwa munculnya pembagian properti harus membawa serta tidak hanya kebutuhan akan pemerintahan, namun juga hubungan otoritas dan subordinasi tertentu dalam masyarakat. Jadi, misalnya, ia berpendapat bahwa kekayaan harus mendatangkan kekuasaan dan menambahkan sehubungan dengan keadaan padang rumput bahwa otoritas kekayaan, meskipun besar di setiap zaman masyarakat, mungkin paling besar di zaman masyarakat yang paling kasar, yang mengakui adanya ketimpangan kekayaan yang besar. Sebentar, kita ambil dari titik yang ini dulu. Smith melanjutkan dengan berargumentasi bahwa munculnya pembagian properti harus membawa tidak hanya kebutuhan akan pemerintahan, namun juga hubungan otoritas dan subordinasi tertentu dalam masyarakat. Berarti seharusnya pembagian properti, pembagian tanah itu tidak hanya tentang kebutuhan pemerintah, tapi juga ada hubungan otoritasi di dalam masyarakat gitu. Oke, berarti ini merujuk pada konsep sosial di masyarakat. Pada akhirnya, hubungan antara properti, kepemilikan akan tanah, kepemilikan akan properti terhadap otoritas masyarakat. Kekayaan harus mendatangkan kekuasaan dan menambahkan sehubungan dengan keadaan padang rumput, bahwa otoritas kekayaan meskipun besar di setiap zaman masyarakat, mungkin paling besar di zaman masyarakat yang paling kasar, yang mengakui ada ketimpangan. Lanjut dulu. Smith membandingkan situasi ini dengan situasi yang terjadi pada periode sebelumnya, di mana kemiskinan universal menciptakan kesetaraan universal. Kemiskinan yang merata menciptakan kesetaraan yang merata. Ya iya benar aja. Artinya kalau semua orang miskin, ya semua orang sama rata sama rasa dong. Sama-sama nggak enak gitu kan. Seumpama kemiskinan itu hal yang tidak menyenangkan. Yang berarti bahwa pada tahap pertama masyarakat superior, baik dari segi usia atau kualitas pribadi, adalah yang utama. Oke, berarti kalau semua orang miskin, maka tetap apakah konsep inferior dan superior itu masih ada? Ternyata masih ada juga. Konsep inferior dan superiornya itu diambil dari usia dan kualitas pribadi. Ini mungkin kalimat yang menyindir atau gimana ya? Atau kita ya, atau saya yang merasa tersindir karena karena kita adalah orang Indonesia, mendengar kalimat ini menjadi merasa tersindir gitu. Awalnya, Adam Smith mengatakan bahwa kemiskinan universal menciptakan kesetaraan universal. Berarti, kalau orang itu sama-sama miskinnya semua, sama-sama setaranya, maka bentuk inferioritas ataupun superioritas itu muncul dari segi usia. Berarti orang yang menghormati orang lain berdasarkan usianya, bukan berdasarkan status kekayaannya, itu sama-sama miskinnya. Oke. Tapi kalau di kebudayaan timur kan walaupun ada orang yang kaya tapi lebih muda, bisa jadi dia menghormati orang yang anggap miskin tapi lebih tua. Tapi mungkin di barat nggak seperti itu ya. Jadi atau mungkin ini adalah pandangan Adam Smith ketika dia melihat kebudayaan orang timur. Dia menganggap mungkin orang timur ini aneh gitu. Bisa jadi loh ya. Kita lanjut dulu. Siapa tahu ada clue.
Ini bentuknya apa ini? Lemah, namun merupakan satu-satunya fondasi otoritas dan subordinasi. Smith juga mengatakan, sebagai lanjutan dari argumen sebelumnya bahwa otoritas keluarga tertentu akan cenderung lebih besar pada periode kedua, alasannya adalah karena kekayaan pernah terakumulasi. Oke. Oh, ini berarti anggapan aja. Mungkin ini, tapi Adam Smith kan profesor, masa dia nggak tahu kondisi di timur? Bisa jadi, bisa jadi. Karena tahun 1700 gitu. Informasi itu belum semasif sekarang. Jadi mungkin ini pandangan Adam Smith aja yang berada dalam imajinasinya gitu. Karena saya pikir nggak relevan gitu. Karena di timur sendiri bentuk inferior superior berdasarkan usia itu tadi eh, tidak dilatar belakangi oleh kekayaan ya. Dapat ditularkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Ya, ini masih yang tadi itu mengatakan bahwa kekayaan dari satu keluarga, jadi generasi pertama keluarga, nanti generasi keduanya itu bisa jadi lebih kaya, seringkali, bukan bisa jadi, seringkali dia lebih kaya daripada generasi yang pertama di keluarga yang sama, di keluarga yang sama. Jadi, ketika berbicara tentang periode perburuan, kita menemukan Smith menyatakan bahwa perbedaan kelahiran yang terjadi setelah adanya ketidaksetaraan kekayaan tidak mempunyai tempat di negara-negara pemburu. Oke. Perbedaan kelahiran yang terjadi setelah adanya ketidaksetaraan kekayaan tidak menjadi negara. Oh, oke oke. Sebenarnya ini kalimat-kalimat ini tadi itu untuk memperkuat argumentasi Adam Smith yang sebelumnya mungkin dibahas di episode sebelumnya beberapa hari yang lalu bahwa ketika masyarakat itu masih dalam keadaan berburu maka semuanya setara gitu. Jadi kekayaan itu dimiliki bersama, hasil buruan itu dimiliki bersama. Itu berbeda ketika masyarakat yang awalnya berburu naik pangkat menjadi tahapan yang kedua. Saya lupa tuh, beternak. Jadi di tahapan yang kedua itu sudah hilang tuh kesetaraan kepemilikan. Sebenarnya seandainya Adam Smith ini lahir atau menulis buku ini didahului oleh Karl Marx gitu. Bisa jadi ini kalimat-kalimat apa ya kayak hinaan ke Karl Marx nih. Cuman kan ini nggak terjadi gitu. Pada akhirnya yang menulis buku adalah Adam Smith duluan, lalu dia meninggal dan lalu Karl Marx menulis buku lagi yang mengomentari buku dari Adam Smith ini. Jadi ini bukan hinaan kepada Karl Marx. Bisa jadi ini hinaan kepada Plato ya. Plato itu kan induknya induknya diktatorian gitu. Pikiran-pikiran diktatorian tuh arahnya tuh selalu ke Plato dan masa hidup Plato itu lebih duluan daripada Adam Smith. Gitu. Bisa jadi begitu. Jadi Adam Smith menganggap bahwa uh, dunia utopia yang ingin dibentuk oleh Plato, imajinasi Plato terhadap dunia yang ingin dia bentuk itu justru itu adalah dunia barbar. Dunia barbar maksudnya gimana? Karena ketika Plato membentuk dunia utopia itu tadi, gitu, yang dimana semua orang itu setara, tidak ada yang lebih kaya atau tidak ada yang lebih miskin, semuanya itu setara, maka itu adalah bentuk masyarakat yang paling dasar, yaitu masyarakat yang masih berburu, masyarakat yang tidak memahami cara menanam, masyarakat yang tidak memahami cara beternak. Ah, bisa jadi ini ke arah menyindir pada pemikiran Plato atau orang-orang yang mendengung-dengungkan pikiran Plato. Oke, kita lanjut. Tadi sampai sini. Di mana semua orang memiliki kekayaan yang sama, maka mereka juga harus mendapat tempat yang sama. Sangat
sangat hampir sama dalam kelahiran. Namun di negara penggembala disarankan bahwa ketidaksetaraan kekayaan dan kelahiran harus menjadi hal yang sangat penting. Oke, sorry, bukan beternak. Tadi yang pertama itu adalah pemburu, yang kedua bukan beternak, tapi penggembala. Ini punya hal yang berbeda gitu. Adam Smith menganggap bahwa di tingkat masyarakat kedua sebagai penggembala itu tadi, dia berpindah-pindah tempat gitu. Hari ini dia di sini menggembalakan kambingnya atau sapinya. Ketika rumputnya sudah habis, dia akan mencari tempat lain untuk menggembalakan lagi hewannya. Jadi beda, kalau beternak dia tetap di situ mungkin ya. Tapi bisa jadi sih, bisa jadi. Jadi menggembala itu bisa jadi beternak gitu. Beternak juga bisa menjadi gembala gitu. Tapi ini dua kata yang berbeda. Argumen ini memungkinkan kita menyatakan satu atau dua prinsip penting, seperti telah kita lihat, tahap perburuan merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang menghalangi munculnya kepemilikan pribadi dalam skala besar. Benar? Oke. Dalam imajinasinya, Adam Smith benar. Jadi ini karena saya mencoba untuk masuk ke dalam imajinasinya Adam Smith, jadi saya mengatakan benar. Tapi pada kenyataannya kan saya benar-benar belum pernah berada dalam situasi masyarakat pemburu gitu. Saya ada di masyarakat yang sekarang gitu. Jadi ini saya mencoba untuk masuk ke dalam imajinasinya Adam Smith. Saya mencoba untuk sekiranya saya hidup di masa perburuan itu, maka oh ya, kayaknya sih ini yang saya rasakan. Maka saya benarkan yang tadi. Di sisi lain dikatakan bahwa pada periode kedua jenis kegiatan yang relevan memungkinkan perolehan, akumulasi, dan pengalihan properti. Periode kedua tadi penggembala. Jenis kegiatan yang relevan memungkinkan perolehan, akumulasi, dan pengalihan properti. Oke. Ya. Ini masih memperkuat argumen Adam Smith tentang 4 periode itu. Dalam hubungan ini, patut dicatat bahwa Smith menyamakan pelaksanaan kekuasaan dengan kepemilikan kekayaan dan berargumentasi bahwa jika terdapat ketidaksetaraan, maka pola subordinasi dan otoritas harus dihasilkan. Sebuah pola yang pertama kali muncul pada tahap kedua dan yang tidak mungkin ada sebelumnya. Argumen-argumen ini digunakan di seluruh analisis Smith. Meskipun seperti yang akan kita lihat nanti, dia mengakui bahwa pada periode-periode setelah zaman padang rumput, sumber otoritas atau kekayaan harus berubah dan pola-pola subordinasi dan ketergantungan yang terkait dengannya harus berubah. Ini ketika dia masuk dari zaman pertama ke zaman kedua, maka ada perubahan bentuk di sana. Nanti ketika dia masuk dari zaman kedua ke zaman ketiga, bisa jadi juga terjadi perubahan bentuk di sana. Kalau di zaman pertama tadi, gitu bahwa sama rata sama rasa gitu. Zaman perburuan semuanya sama, nggak ada yang lebih kaya, nggak ada yang lebih miskin. Nah di zaman kedua, ketika penggembala itu sudah ada yang kaya, sudah ada yang miskin. Gitu. Oke, kita lanjut. Meskipun Smith bekerja dalam urusan 4 tahap, dia tidak menganggap kemajuan di luar periode padang rumput sebagai hal yang tidak bisa dihindari. Dan memang mengamati bahwa semua bagian pedalaman Afrika bersama dengan Tartari modern dan Siberia, bangsa Tartar mungkin ya, tampak dalam segala zaman, dunia berada dalam keadilan biadab dan tidak beradab seperti yang kita alami saat ini. Oke, ini maksudnya begini. Di beberapa bagian dunia, ada yang sudah sampai pada zaman keempat, ada yang sudah sampai pada zaman ketiga, ada yang bahkan baru sampai pada zaman kedua dan zaman pertama. Jadi ada ketimpangan. Nggak semua bagian dunia itu sama rata. Sama rata maksudnya perkembangannya sama gitu. Di semua titik dunia, semua titik belahan dunia itu memiliki perkembangan yang sama. Tapi ternyata di komentar di sini bahwa tidak begitu. Itu di tahun 1800 1700 nih.
Sekarang pun juga masih begitu. Masih ada beberapa wilayah, beberapa bagian, walaupun di era globalisasi, masih ada beberapa wilayah yang berbeda. Artinya gimana? Artinya ada satu wilayah, satu negara, satu kota yang begitu majunya, tapi di satu sisi ada kota lain yang begitu timpangnya, mungkin masih berada pada masa yang kedua atau yang ketiga. Saya lanjut. Alasannya, menurutnya, terletak pada kenyataan bahwa daerah-daerah tersebut tidak rentan terhadap perbaikan dan juga kekurangan sarana transportasi dan komunikasi alami. Oke. Bisa jadi hal tadi, ketimpangan itu, karena kurangnya sarana transportasi dan komunikasi alami. Sebentar, ini bukan bisa jadi. Adam Smith sangat yakin. Saya bacakan lagi. Ini bentuk keyakinan Adam Smith. Alasannya, menurutnya, terletak pada kenyataan bahwa daerah-daerah tersebut tidak rentan terhadap perbaikan dan juga kekurangan sarana transportasi dan komunikasi alami. Oke. Karena ini masuk dalam kerangka pikiran, kerangka pikir. Jadi saya kira penting untuk dibahas. Begini, ini di tahun 2024. Jika Presiden Jokowi naik dulu di tahun 2014, dia beranggapan bahwa wilayah yang tertinggal untuk bisa mengejar ketertinggalannya, maka perlu dibangun infrastruktur. Apakah pikiran itu tadi terinspirasi dari pikiran Adam Smith yang ini di tahun 1700? Saya tidak tahu gitu. Bisa jadi iya, bisa jadi iya. Oke. Tapi seumpama pun ini adalah satu tesis, maka harus dibuktikan bahwa ini benar gitu. Apakah iya begitu? Karena jangan sampai, karena ini tadi ini adalah suatu pernyataan, tesis gitu, maka harus dibuktikan apakah benar seperti itu. Kita kan patut menduga, bisa jadi ini salah. Karena seumpama ini salah dan ini terus-menerus diterapkan, maka penerapannya itu menjadi tidak berguna. Jadi nggak ada gunanya tuh kita nerapkan ini, nerapkan itu, kita bangun jalan di sini, bangun jalan di situ. Harapannya agar satu wilayah itu tidak menjadi timpang lagi, perekonomian yang menjadi naik. Harapannya begitu, tapi bisa jadi itu salah. Bisa jadi itu salah. Kita lanjut dulu, ini masih ada kalimat-kalimatnya. Dengan demikian, kemajuan setelah periode kedua pertama-tama terjadi di Attika dan kemudian di Eropa, wilayah yang dibagi oleh sungai dan cabang laut, dan secara alami cocok untuk penanaman tanah dan seni lainnya. Sebenarnya ada catatan kakinya nih, cuma jauh banget catatan kakinya nyarinya. Kalau dia langsung di bawah kan enak, tapi di belakang. Kita lanjut aja. Dalam kaitannya dengan sejarah Eropa, Smith mengilustrasikan sifat tahap ketiga, agraria. Yang pertama tadi, berburu. Yang kedua adalah menggembala, berpindah-pindah. Yang ketiga, agraria. Agraria ini menanam, agraris. Gitu. Kita lanjut, dengan mengacu pada periode setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, dan menyaksikan dominasi negara-negara Jerman dan Scythian, atau periode di mana semua tanah Sikh dan sebagian besar beberapa pemilik besar. Mengacu pada periode setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi. Jadi, menurut Adam Smith, Kekaisaran Romawi itu masih masuk di tahap kedua. Gitu. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Karena pertanian sendiri di tahap ketiga, itu periode ketiga, itu di zamannya Yunani kuno aja itu udah ada tuh. Kita pernah dengar cerita tentang Trojan gitu kan, Troya gitu. Satu kota yang makmur sekali, hidup dari pertanian dari wilayah Sisilia kalau nggak salah.
kalau nggak salah loh ya. Berarti itu kan pertanian sudah ada tuh di wilayah Sisilia pada saat itu. Eh, tapi ini hanya dugaan bahwa Smith salah gitu. Nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Bisa jadi yang dimaksud oleh Adam Smith bukan yang itu gitu. Bisa jadi loh. Berbeda dengan keadaan sebelumnya, masa agraris lebih menonjolkan tempat tinggal yang menetap. Benar? Bukan hidup nomaden. Jadi di periode kedua, orang-orang Adam Smith menganggap bahwa mereka ini hidupnya nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di tempat yang ketiga, orang-orang udah mulai menetap di satu tempat. Di sana dia membuat, makanya tadi dinamain sama Adam Smith sebagai agraria, masa tahap ketiga, tahap agraris. Mereka bercocok tanam, gitu, berkebun di satu tempat. Jadi mau nggak mau dia harus menetap. Tentu saja terdapat perbedaan-perbedaan lebih lanjut yang tidak dapat dihindari. Yang paling jelas adalah bahwa pengolahan tanah merupakan bentuk kegiatan yang dominan. Sedangkan tanah menjadi bentuk kepemilikan utama. Dalam situasi ini, kita menemukan penekanan terus-menerus pada paternitas dan hukum anak sulung. Hukum anak sulung. Hukum anak sulung. Anak sulung mewarisi semuanya. Mungkin itu yang dimaksud ya. Kalau di film-film Eropa gitu saya tonton bahwa anak pertama itu yang laki-laki, anak pertama laki-laki itu dia akan mewarisi power yang begitu besar dari orang tuanya. Sering kali begitu. Gitu. Contoh, misal orang tuanya adalah raja, maka yang akan menjadi raja selanjutnya, pewaris raja selanjutnya adalah anak sulung dari si raja itu. Ini yang dimaksud dari hukum anak sulung. Gitu. Sementara fenomena hak milik atas tanah juga disertai dengan penggunaan hak yang dirancang untuk mempertahankan suksesi garis tertentu. Wow. Wow. Jadi Adam Smith menyadari ada satu fenomena tentang hak milik atas tanah. Kepemilikan tanah seringkali itu dirancang untuk mempertahankan suksesi garis tertentu. Adam Smith menyadari ada kecacatan dalam hukum agraris. Tapi ini di Inggris ya. Kalau kita kan dipengaruhi oleh hukum agrari dari Belanda. Belanda, hukum agrarinya itu dipengaruhi oleh hukum agrari dari Prancis. Karena dulu Belanda pernah dijajah oleh Prancis. Prancis, hukum agrarinya itu dipengaruhi oleh Romawi. Karena dulu Prancis pernah dijajah oleh Romawi. Kapan? Zamannya Julio Caesar. Julio Caesar itu lari ke utara, arah ke Inggris itu yaitu Prancis. Kalau nggak salah dulu nama sukunya itu masih Visigoth apa ya. Apa gitu. Jadi dia memang Julio Caesar berhasil menaklukkan Prancis. Visigoth atau Gotik sih, lupa saya. Jadi sebenarnya hukum agrari kita di Indonesia ini itu dipengaruhi secara tidak langsung oleh hukum agrari dari Romawi. Dan ini yang menarik. Jadi kalau misalkan Adam Smith menganggap seperti itu, hukum agrari di Inggris juga begitu. Saya kira begitu. Karena ketika Romawi menjadi pusat peradaban, Inggris pun juga ikut banyak belajar dari Romawi dalam mengatur hukumnya. Karena dulu bangsa Romawi menganggap bangsa Inggris sebagai bangsa barbar. Sama seperti bangsa Romawi menganggap bangsa Prancis adalah bangsa barbar. Bangsa Jerman, bangsa barbar. Karena orang-orang Romawi menganggap bahwa sumber peradaban itu adanya di Romawi. Sehingga jika Prancis banyak mengambil hukum dari Romawi, bisa jadi Inggris pun juga banyak mengambil intisari hukum dari Romawi. Jadi bisa jadi dari argumen saya yang panjang tadi itu, saya ingin menyampaikan bisa jadi hukum
agraria yang ada di Indonesia sekarang itu memiliki kesamaan yang kurang lebih intisari yang sama dengan hukum agraria yang ada di Inggris yang dimaksud oleh Adam Smith ini. Jika benar begitu, maka berarti, ini kesimpulan dari argumen saya yang panjang tadi, terjadi ada kecacatan di dalam hukum agraria di Indonesia. Kecacatannya di mana letaknya? Seumpama pun itu sama ya. Berarti kecacatan hukum agraria di Indonesia itu ada di ini tadi. Dirancang untuk mempertahankan suksesi garis tertentu. Oke, bisa jadi ke arah situ. Atau ada atau ya. Ini kita bisa melihat. Jadi memang suatu teks itu benar-benar kita bisa melihat dari luas banget gitu. Atau uh, yang dimaksud dengan mempertahankan suksesi garis tertentu, Adam Smith ini menyenggol kepada kerajaan di Inggris gitu. Karena setahu saya tanah di Inggris sana itu semuanya itu milik raja King Charles kalau sekarang ya. King Charles anak dari Ratu Elizabeth yang pertama. Karena Ratu Elizabeth sudah meninggal, maka anak sulungnya lah yang naik. Siapa? King Charles. Kalau nggak salah namanya King Charles. Mantan suami dari Lady Diana. Kita lanjut lagi, masih ada kalimat sebelum paragraf habis. Smith kemudian mengkritik pengaturan properti seperti itu, namun dia menganggap pengaturan tersebut tidak masuk akal pada saat perkebunan besar masih merupakan sebuah kerajaan. Masih merupakan semacam kerajaan. Adam Smith menganggap peraturan tersebut tidak masuk akal pada saat perkebunan besar masih merupakan semacam kerajaan. Perkebunan besar masih merupakan semacam kerajaan. Apa yang dimaksud dengan itu? Mungkin sistem manajemennya gitu. Sebuah ini yang agak susah gitu. Kenapa? Karena saya nggak hidup di zaman itu, jadi saya nggak tahu gimana sistem perkebunan pada saat itu gitu. Juga bagaimana sistem kerajaan pada saat itu, karena sistem kerajaan sekarang dan dulu itu berbeda kan. Sekarang kebanyakan negara punya raja, tapi rajanya itu nggak punya otoritas penuh. Oleh masih punya perdana menterinya lah yang memutuskan apa yang harus dilakukan gitu. Jadi rajanya kebanyakan cuma sebagai pajangan, seringkali seperti itu. Itu yang sekarang, tapi kalau dulu sebelum revolusi Prancis itu raja itu luar biasa otoritasnya gitu. Apa yang dikatakan raja itulah hukum. Jadi apa yang dikatakan raja itu dijadikan hukum. Oke, kita lanjut lagi. Seperti sebelumnya, Smith menjelaskan keberadaan pola otoritas dan subordinasi dalam kaitannya dengan ketidaksetaraan kekayaan dan kelahiran. Meskipun pada tahap argumen ini ia menawarkan penjelasan yang lebih lengkap mengenai dasar di mana otoritas harus bertumpu, dalam hubungan ini muncul 3 poin penting. Oke. Sudah 30 menit sih. Kayaknya nanti akan dibahas dari sini karena ini bakal panjang karena ada 3 poin penting. Oke, sekian dulu. Terima kasih.